Entah aku, entah abangku, dua-duanya kami musisi nih ceritanya. Oh, orang tua musisi juga. Nah, ini. Saya tak, Mbak, omamu kena jero studio ta kok. No. Musisi. No. Bapakku itu purnawirawan angkatan laut. Dulu bilang, sebenarnya angkatan laut ini cuman sampingannya bapak. Gitu. Waktu itu aku pacaran dengan pacarku ini, dengan suamiku ini, dia juga gondrong. Oke. Tatonya banyak malah gitu. Bapakku malah seneng. TNI padahal loh. Iya. Justru iku. Ini bentuk kebebasan. Aku lek ono akune iki pasti menurutku loh ini. Kalian harus nurut. Soalnya menurutku. Iya. Ada musik yang kita masuk ke sana cara menikmatinya. Nek Mahadewanya Ahmad Dhani. Nah, dulu abangku personilnya Mahadewa. Oh iya. Iya, gitar Vega. Vega Antares. Yes. Vega Antares abangmu. Iku abangku nyel. Ya Allah. Vega Antares. Kapan iki mari? Nanti tuwek lho. Ojo apa rabi. Ojo wis tuwek lho. Kator kan ya, Bro. Tipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Kembali lagi di Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Tengku Wisnu Dan saya Rahmat Suhalim. Bandara. Karo aku. Bandara Suhalim Perdana Kusuma. Rudi Salim. Oh kesogen. Loh, mirip cok ra iku ambek Rudi Salim cok siti-siti. Mirip apa? Mirip Salime tok, Cuk. Rudi Salim. Selamat datang kembali di Podcast Exit. Khususnya ini episode dari Jumat. Alhamdulillah. Wah, pas kostum gue Islami. Nah, ngomong alhamdulillah lu wis enak Katolik iki. Alhamdulillah sing akeh kanca. Naudzubillah. Gak usah. Aku udah rating. Nek wis di Ben asik, relate banget. benar, Relate karena banget. memang Islam itu rahmatan lil alamin, membawa ketentraman. Seharusnya. Muhaimin nama salah satu pemeluk agama Islam. Betul. Nggak ono. Tapi itu salah satu Asmaul Husna. Satu dari 99 nama baik Allah, tapi dikeluarkan dari BKB. Asik banget. Asik banget. Oke lah kalau begitu jangan lupa untuk teman-teman semuanya gabung di grup Telegram kita. Ada kami berdua, saya dan juga Bian. Cara daftarnya gampang sekali teman-teman. Langsung aja buka Instagram @podcastexit, di capture, cari ke Samsat terdekat. Samsat yang ngapain? Bantuin ini lapor. Saya mau masuk Telegram. Gimana caranya? Ada formulirnya enggak di sini? Telegram Podcast Exit. Ya kan le. Aja kudu wong lamun kok niku. Kan Samsat kerjanya. Wis diteni menjesku iki lho. Gak sih jadi pangan. Oh, kalau Zumaku kalah. Zuma dan Ini yang kita omongin Samsat di luar negeri. bener, San Francisco. Nah, itu. Dan juga apa Bi? Kan biasanya negara apa? Jangan lupa teman-teman yang saat ini lagi nonton Podcast Exit di YouTube, langsung resign dari YouTube, langsung pindah ke Exit. Ke Di Spotify maksudnya. Spotify pindah ke Exit anjing. Masa karyawan YouTube suruh pindah ke Spotify? Oke lah. Enggak teman-teman. Jadi kenapa? Ya karena memang untuk membuat kita terus merangkak ke atas, Wir. Oke. Kenapa? Kenapa? Iya benar. Kok, Untuk membuat Exit menaiki tangga Spotify. Kecuali Anda memang tidak punya kuota dan RAM yang cukup untuk install Spotify. Ya. Please cok pindah. Cok kaya pandangan mau miskin kabeh. Rame cilik-cilik ngono. Lah iya. Sik ono 600 views iku sik mangkel aku ning. Nang YouTube. YouTube wis ono. Lah pokoknya kene cok arek-arek sekarang kene kabeh lho. HP ini saking cilike rame. Arek-arek pindah Spotify kok lah penang kene. Hurufnya mek sampai 13 tok. A B C D. Sing isore gak ana sing sampai Z gak ana. Iya. Ya adalah.
Ini episode hari Jumat. Yes. Kita ini pasti kedatangan salah satu tamu. Dia ini asli kota Surabaya. Ngeri banget. Iya. Salah satu penemu Tunjungan Plaza. Bukan. Salah satunya. Dia sahabat kecilnya Tunjungan Plaza. Kan benda kok sahabat kecil. Dari kecil. Oh, tumbuh bersama. Oh, berarti dulu Tunjungan Plaza sakmene Kecil. Iya. Terus lagi gede bersama melahirkan sampai 6 itu. Sampai 6 Iya. berkeluarga. Oh, Iya. melok gendeng aku. Tunjungan Plaza lawan katanya apa? Karo. Grand City. Kok iso? Lah iyalah kandhani kok. Wis gak melok gendeng. Galaxy Mall lawan katanya apa? Kapas Kerampung Plaza. Salah, Royal dong. Lho kok iso sih aku sih hari gateli, Cuk. Lah, iku kok pengetahuan umum. Ndokmu pengetahuan umum iku. Pengetahuan umum. Kok iso moro-moro lawan katanya Royal iku lho. Wonokromo lawan katanya apa? Wonokromo. Kelampis. Salah. Apa? Balas kromplek. Udah, iki Ono kata benar. Ono dokmu. iki lah. Kok mati anjing? Kok iso ono lokasi ono lawan katane gak masuk akal sih. Tolol. Emang ono. Kok nek arek ku pengetahuan umum kecil biyen nang Surabaya diajari, Bro. Dokmu. Ndokku ya diajari, kindok jangan disentil nanti senep. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan Syaula. Yes. Ini kemarin katanya tim Exit menemukan Mbak Syaula ini waktu perform. Yes, betul. Bener ya? Waktu Betul. perform. Mbak Di Syaula Mux ini Live ya? Ya, Mux Mux Live. benar. Dan beliau ini posisinya monitor ya? Monitor gitu ya. Bukan. Posisinya stand book aku. Oh, oke. Bukan yang nyebut Diem aja. Menang aja diem gitu. Posisinya sebagai backing vokal di Heavy Monster kemarin. Anjay. Heavy Monster tuh aku yang tahu Paperboy. Iya, betul. Era aku SMA tuh. Iya. Loh kan lawas ya. Lawas. Sama-sama. Paperboy. Masih saja ku lalui jalan ini. Yoi. Tiada yang berubah dengan rute yang sama, seolah terawak bisa. Terus saya saya ngobrol lah ya rek loro ini. Oke, Dengan nyanyi ya. setumpuk kayu sepeda loh, ini nganter Quran. Kora. Lo yo. Iya kan bacaan. Oh, iya namanya sih, bacaan. bener-bener. Berarti Yo, tepat. backing vokalnya Heavy Monster. Asik Iya. banget. Hmm. Kan nyambung banget ya Fir, dunia skena musik ini gitu. Sisi ku tak laku. Siji tau sing ngero. Iya. Tapi basically emang ini. Basically Emang iya. dunia musik Mbak Syaula. Basically iya, passionnya di musik Ancen yo. Oke. Kan passionnya di musik, tapi secara perkuliahan nggak ada musik-musiknya. Kuliahannya apa? Psikologi. Oh. Tapi rada nggak nyambung juga sih. Kaget ya. Psikologi di mana? Di Ubaya. Ubaya pisan psikologi. Oh. Saya Yusi. Universitas Ciputra. Enggak aku psikologi Ubaya. 2000 pir. Ada kelasku kayak Ngobrolin nang kene. kayak adik kelasku iki jauh. Iya, jauh. Jauh sekali. Angkatan 94 Mbak Syaula. Hah? 94. Kelahiran sorry. Angkatan. Aduh. Iya, Kelahiran bener-bener. 94. Anjing Iya. ketemu kakak kelasnya Mbak Sopo nih. Tapi kayak iya. Berarti sama Mayo itu ya? Iya, tapi Kak Mayo, Mas Mayo kan di atasku 5 tahun itu. Oh, lebih jauh lagi. Yes, doi 2002, aku 2006. Kamu mungkin 2000 berapa ya? Aku
2025. Aku tanggal 13 aku. Oh iya 2013. Iya. Kalau 2006 cuk ngobrol. Lawas. Baru kali ini ngobrol nyambung apa musik, ngobrol tentang musik. Tentang psikologi. Soalnya kalau bintang tamunya tentang musik-musik gitu. Iya. Aku paling nggak nyambung. Iya, kita sambung-sambungin aja. Anjing kita buka kelas ya. Anjing, Kebaca 2006 nih lagi. gerak-gerik kita nih. Upsi. 2006. Tapi Mbak Saula masih ini enggak sih apa? Masih apa? jemur baju gitu. Masih ini enggak sih? jemur baju iya. Masih menambah wawasan terus enggak tentang ilmu manusia atau wis berhenti? Enggak. Jadi lulus kuliah itu sebenarnya pekerjaanku nggak nyambung di perpsikologian. Aku sebenarnya sempat siaran radio dulu di JJ Radio. JJ Radio. Lawas kan? Iya, Sekarang iya, bukan iya. mungkin nggak ada kayak sekarang. JJ Radio cuman lupa aku berapa tahun. Habis itu aku sambil ngajar musik anak-anak dan anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin di situ psikologinya kepake ya kan. Oh. Itu tapi aku cuman ngajar. Ketemu Firza juga nggak di waktu berkebutuhan khusus? Aku sing gurung wis jak ngomong waktu itu. Iya. Bener iku. Tapi waktu itu cuman ngajar gitar untuk hobi kelas aja, bukan yang terus klasik-klasik gitu enggak. Ya, Cuman memupuk kepedean untuk anak-anak ini, anak-anak kecil dan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Paling enggak dia bisa genjreng, strumming gitu aja dia aku wis alhamdulillah itu. Oh, itu istilahnya strumming. Strumming itu yang genjreng-genjreng itu ya kan. Lu red rungokno red strumming. Strumming sing apa sing dangdut apa sing Strumming. apa sing ngamen? Jenggrung anjrung. Nah, Kentrung ya, kentrung. Nek bahasaku genjrung. Gedreng. Genjreng. Tapi kalau anak Jakarta ngomongnya ngocok sih. Enak banget kocokannya. Iya betul bro. Bro, anjay. Nggak ngerti lu. Mesti bahas kontol. Astagfirullahaladzim. Beneran bro. Iya Maaf kan? ya Mbak Saula, maaf ya. Enak banget kocok. Apa udah biasa. Enggak bener. Aku kok gitu bahasanya gitu. Aku kan nggak biasa ya ngomong kayak gitu ya. Iya, Kok iya. ngomongnya gitu sih? Nggak biasa bro. Gini suka ngocok emang. Gitu. Gitu bro. Kan ambu amis. Gejrengan. Stage-nya ambu amis stage-nya. Bau pandan, ono tanaman pandan. Aduh. Tapi sudah Lucu menikah Mbak banget. Saula? Sudah. Ini nanti tanggal 21 Agustus 9 tahun. Anjay. 21 Agustus 9 tahun. 9 tahun pernikahan ya. Wih, berarti menikah tahun 2010. 14. 2016. Salah kabeh. Ngarang ya enggak ate mikir. Gak pakai ngitung. Angker jeplak anjing. Udah menikah 11 tahun. 9. Ngarang mana? Enggak. Pokoknya asik aja ya. Asik aja. Nada asik itu yang utama memang. Nada radio. Oh, segini kesibukan apa? Tempurung. Tempuru 9 tahun. Menuju 9 tahun. Yes. Oke, dengan suami orang Surabaya juga, Mbak? Surabaya juga. Oke. Oh, anak psikologi juga. Enggak, Oh. arek ben-benan juga. Oh. Dulu. Ini kita tanyakan nih, ini enak nih, lebih enak kita sharing ya kan. Terserah ya nanti kedepannya apa, jangan membaca saya ya Mbak. Iya, enggak ada. Ih, pertanyaan ke sini mau ke sini ya. Apakah ilmu manusia yang dipelajari oleh Mbak Syaula ini berguna juga terutama di pernikahan gitu. Kehidupan berpasangan gitu kepake nggak? Kan sekarang Iya, banyak pastinya, nih Gen Z iya. kan takut untuk menikah gitu kan. Nah, sedangkan Mbak Saula sendiri sebagai Gen Z solar ya. Genset ya aku genset listrik. Sebagai orang yang sudah menikah dan selama 9 tahun berguna nggak ilmu manusia itu? Iya, berguna banget. Ya Oke. kan? Selain kita memahami diri kita sendiri, kita kan juga memahami pasangan nih. Ya udah, dari situ aja kita implementasikan segala hal dan emang ya, iki kok emang yang diomongin emang soal psikologi gitu. Enggak. Ya nongkrong aja nongkrong. Oh, nongkrong aja. Omongan ini kalau podcast exit tuh tongkrongan cowok di atas jam 12. Oh, siap. Ya gitu. Oke. Pokoknya
ya pastinya semua kepake banget di kehidupan rumah tangga. Terutama dalam hal itu tadi ya, memvalidasi satu sama lain, memahami. Memahami. Itu jelas. Oke. Dan menurunkan ego segala apa yang kita itu kan udah pastilah. Iya. Dan itu seni juga ya termasuk kan, Ya, menurunkan ego, bisa. memberikan kemenangan pada orang lain. Anjay. Ya kan? Ngalah sih. Iya, betul. Iya. Ngalah aja terus. Enten lo nunggu nang kamar ya. Tapi Disetrika. tapi memang lulusan psikologi Ubaya itu banyak juga yang akhirnya tidak meneruskan jalur di psikologinya gitu. Iya, Ke malah musik, meneruskan ke jalur seni. antar provinsi ya. Bener, akap. Tapi karena emang antar psikologi kota, kan antar emang pulau. masuk ke segala aspek kehidupan gitu loh. Iya sih, setuju. Jadi mau di pekerjaan apapun semua kepake banget, kayak termasuk aku tadi kerjaanku. Oh ya ternyata masuk juga nih. Nah, termasuk sekarang aku bekerja sebagai MUA, makeup artist. Oke. Aku belajar apa yo? Oh ternyata psikologinya aku mikir, oh aku bisa mengerti klien-klienku ini modelannya kayak apa, tipenya seperti apa, Ya. dan aku kudu bisa masuk ke dia gitu loh. Oke. Iya ngono iku. Iya. Itu Gitu. cukup. Menurutku itu Benar, masuk sih, maksudnya oh ya itu psikologinya di situ aku harus memahami klienku Iya. ini kan. Jadi di Ngono. psikologi itu Fir. Heeh. eh, Oh, adik Ya. kelas sih, sok pinter adik kelas. ada mata kuliah. Oke. Ada mata kuliah. Kalau di waktu itu ada yang namanya OI observasi dan interview. Iya betul. Itu cuman 2 SKS kalau nggak salah. Oke. Dasar itu ya kalau nggak salah. Lali aku. Cuman 2 SKS itu kecil banget itu. Kalau yang SKS besar itu ada. Kalau di angkatan saya itu ada yang 5 SKS, ada yang 6 SKS. Satu SKS itu mungkin sekitar 45 menit, 50 menit, lali aku ya. Tapi ini bobotnya kecil untuk menyumbang IPK itu. Oke. Tapi justru yang berpengaruh itu. Ya. Kon diajari observasi. Observasi Bener. itu mengamati seseorang tanpa ngejudge. Iya. Betul. Itu Gitu. suka banget tuh. Randy jambak Bella. Bella gitu. Ya udah ditulis Randy menjambak rambutnya Bella selama berapa lama gitu. Itu observasi gitu. Belum sampai ngejudge, belum sampai menginterpretasikan kok ngejudge. Belum Iya. sampai menginterpretasikan gitu. Dan itu membantuku pada waktu itu untuk perhatian terhadap hal-hal detail gitu. Betul. Oh. Nah, Bawaan. kayaknya ketika ngobrol sama teman-teman lulusan psikologi, bahaya ya. Teori-teori dasar Carl Jung, Sigmund Freud, terus biopsikologi, lala itu gak sepiro mlebu. Cuman observasi ambil interview ku, carane takok ambek wong, Betul. membaca sesuatu yang kelihatan sama nggak kelihatan atau perilaku yang overt dan covert, ngono-ngono lah intinya. Oke. Gitu. Nah, tapi memang yang tertinggal cuman kesan-kesannya aja ya. Maksudnya Iya. ya, oh iku ilmu-ilmu dasare, terus bagaimana menjalani kehidupan. Ya kayaknya terbaca dan apa ya, masuknya itu di waktu kuliah. Terus lek disuruh jelasin ulang ya sulit. Iki bagian apa ya, iki apa ya gitu ya. Yang ngerti-ngerti dewe gitu ya sih. Oh, wis terinstall gitu ya. Iya. Jadi Terinstall. nggak gampang dikasih ke Betul. orang juga, bukan karena nggak mau tapi wis menyatu. Dan di psikologi Ubaya itu yang lulus jadi musician itu banyak juga. Banyak. Oke. Itu. Karena bisa dibilang mungkin musik juga salah satu jenis terapi ketentraman kan, mungkin untuk Bisa. di genre-genre tertentu. Atau anak yang berbakat musik pada waktu SMA ngambil jurusan apa ya, sing gak ono hitung-hitungane, sing gak terlalu sepaneng, Lah mungkin iku kayak aku, ngono. aku ngono. Ternyata ono statistik. Waduh blunder. Ternyata di dalam psikologiku ono statistik, kalau kamu mau melakukan penelitian, kamu Betul. harus sebar survei. Oh. Nah, survei itu yang akhirnya matematisnya data ya. kita keluar. Betul, Oke. betul. Berarti Oke. dari SMA ya happy dengan dunia Dari SMP, SD kelas 6. Musik. Mm-mm. Oke. Sampai angkatanku itu musiknya top banget, Pak. Anak-anak iya. musiknya vokaler, Vokalis. Yes. Vokalis. gitaser gitu. Gitaris. Nah, Vokalis, gitaris, gak banyak, gitaser. banyak. Iya, Kan betul. pemain kan. Pemain bener. Lah, Gitaser muter. drummer, Drummer. drummer, Karena mukul. basser,
Buzzer mukul. Buzzer, iya. Dia memukul telak lawan. Buzzer kan? Polisi. Gitu. Oke. Turunin lagi apa mic? Oke. Oh, Turun baik. lagi egonya anjay. Turunin lagi. Banyak gosip. Bukan gosip sih. Sebagian besar teman-teman musisi itu sangat susah membangun hubungan rumah tangga. Stereotipe. Stereotype. Ya kan? Stereotipnya bahwa anak-anak musician, anak-anak art itu karena dari panggung ke panggung terus energinya meluap-luap, terkena lampu sorot, betul, kumus-kumus, kelilipan, kemerwinget. Ya. Kayak aku. Nah, itu kan stereotipnya setuju ya, tapi ya dari sini ya sebagian musisi. Iya mungkin ya. By feeling aja kita mengamati teman-teman di sekitar kita, kayaknya kok sulit banget nih untuk itulah maksudnya. Ya. Untuk membangun pernikahan yang monogami. Oke. Sedangkan Mbak Saula sendiri kan suaminya seorang musisi. Yes. Sudah 9 tahun kan tungtung tangannya digosok Bi. Itu bahasa tubuh Bi. Bahasa tubuh Bi. Enggak adem kok. Karena psikologi nih Mbak. Waduh, kok aku udah dibaca ini. Aku anak ibuku. Oh siap. Podo. Iya. Nah, anjing. Apakah menurut setuju nggak tapi sebelumnya? Setuju nggak setuju, aku tetap kembali ke orangnya. Kembali ke personnya. Jawaban yang aman gitu, Vi. Iya, aku jadi itu keamanan banget. Tapi bisa dikejar ini. Beropini aja. Iya. Kok bisa menurutku gitu. Mbak Saula bisa sampai 9 tahun dengan laki-laki musician. Asik. Ini. 9 tahun kan pernikahan. Ya. Saat pacaran anggapnya ala-ala bersamanya dia itu bisa dihitung 3 tahun, berarti 12 tahun. Sebenarnya itu menurutku aku sih kayak nggak berasa, kayak udah mau 9 tahun Rek. Plus 9 berarti pacarnya hampir 12 tahun lah bersama. Maksudnya aku pikir gak berasa juga ya tiba-tiba udah 9 tahun sekian. Lah ya lama juga rupanya menurutku gitu. Ya menurutku sampai sekarang pun aku masih kayak masih mencari aja, masih merasa perjalanan ini masih sangat panjang mungkin ya. Masih banyak surprise-nya juga. Bisa. Jadi enjoy aja sih menurutku dengan hubungan ini. Aku enjoy, dia enjoy, asik-asik aja, saling support aja kayak seperti biasa. Nah, kalau urusan monogami dan lain-lain, mungkin ya balik lagi ke aku pribadi dan suamiku pribadi. Benar. Gimana kita saling menghargai aja sih, dan saling percaya. Ya kan itu sebenarnya udah basic dari perumah tanggaan gitu. Jadi menjalani itu aja. Basic orang normal. Iya kan? Ya basic sudah. Orang normal. Nah, tapi kan sebenarnya bodoh aja. Si profesi untuk manusia yang memilih ketidakamanan itu kan nggak normal. Musisi salah satunya. Kalau gaji tetap, tidak bisa dikira-kira. Gini. Bulannya. Kalau untuk paham nggak? Paham. Kalau paham kamu keluar deh dari sini. Oke, tak betul ya. Ngono ngamuk rek. Kalau karo buyar. Kan kancaku. Penmu ternyata kalian gak ngerti kabeh tarik ambek aku selama ini. Kok pengen metu kabeh. Gini, kalau untuk musisi-musisian kebetulan ini memang sampingan. Jadi kalau awalnya memang kita apa-apa wis ben-benan apa segala kehidupan gitu. Tapi terus kan ya suamiku ada pekerjaan, aku juga ada pekerjaan. Jadi ya wis akhirnya kita happy-happy aja dengan passion ala-ala musisi tapi juga duwe pekerjaan gitu loh. Itu aja sih. Aku pikir menjadi main job si musisinya. Enggak. Berarti musisi itu menjadi bentuk hobi, pelarian dari kejenuhan. Passion yang dijalani aja. Kalau dapat duit alhamdulillah, enggak ya wes gitu sih. Dan kalian berdua benar-benar nyambung di frekuensi musik itu ya masalahnya. Ya banget gitu. Makanya. Kita kan pastinya dengan sadar kalau dan apalagi kita bukan musisi yang setiap hari manggung reguler di kafe atau gimana. Kita cuman eventan aja, manggung acara. Kalau ada yang mau manggil ya ngeband, enggak ya udah kita kayak biasa aja dengan pekerjaan masing-masing. Ala-ala. Iya. Kok bisa setenang ini ya Mbak Saula ini? Kok matang banget cara pemikiran gitu.
ini loh. Boleh ngopi dulu? Sepertinya panik. Enggak. Mari kita Sumuk ngelak. Oh ya. AC ini ada loh kok sumuk sih. Lah iya, Mbak. Iya. Enggak kok, enggak apa-apa kok. Soalnya tak pikir Mbak Saula dan tadi waktu off cam di awal itu ngomongnya kan skenanya musik banget. Terus memulai dunia musik itu sejak lulus SMA, kuliah, terus ngebuen banget gitu kan areke. Iya. Itu kuliahnya tepat waktu juga. Enggak juga Enggak yo. juga. Yo, tetap berapa tahun lah. Oke. Makanya ojo sering biliar. Nah, Enggak. pasti karena Bu Sri Suni Sugoto itu. Ayo Allah, iya betul. Apa sih itu? Enggak, Pak Nanta. Paranta. Oh iya. Sampai hari ini Enggak. aku disensor ya iku. Soalnya gosip kampus iku soalnya. Oke. Tit ngono ya. Ya, makanya tadi saya dan Mas Firza punya persepsi bahwa anjir arek ngeband banget nih gitu. Lanang ngeband, wedok ngeband, menikah gitu. Nah, tapi barusan dijelaskan bahwa ternyata ada pekerjaan tetap yang lain Ya, begitu. ya, betul. Oke. Itu Fir, kunci dari keawetan rumah tangga. Benar. Hobinya jangan jadikan main job. Oh ya, tentu. Tetap tentu. gak jadi hobi ya. Ya. Wah, aku salah nih berarti. Stand up tak bikin main job sekarang. Ya nggak apa-apa sih kalau Anda selebgram kan. Mohon maaf. Komika, kau nak menikah dengan komika bro, pacaran gak jadi kan? Iya, jarang. Iya kan? Iya. Komika pacaran nama komika jadi nggak? Gorong ono deh kayak sing satu pasangan Belum komika. ada ya. Nek pelawak ono. Steven nambe Arafa itu Gak jadi. gak jadi. Gitu. Gitu. Iya. Gak ono deh kayak. Nek pelawak sama pelawak ada Jakarta sama Jakarta lo, Ning Ning Tini. Tini. Ya. Itu ada. Tapi nek komika belum deh. Atau karena kebanyakan cowok juga ya. Perempuan kan kayak Jarang. Iya, jarang mau berstand up karena ya enggak keresahannya kan gampang keluar aja. Nek laki-laki kan kebanyakan susah selain di panggung stand up gak ada lagi untuk menyampaikan keresahan apa. Nek gak berlabel komika tuh kayak lanang kok sambat aja gitu. Tapi berhubung berlabel komika jadinya aman. Gitu. Iya, tapi menikah di profesi yang sama itu ancen beresiko. Misalnya dokter mbek dokter ngono lho misalnya. Ah iya benar. Iya kan? Mulai Apa kesuntik artis, gitu misalnya. Aduh, gak tersebut. Suntiknya berantakan nang kasur ternyata. Kembali ke Mbak Saula. Yes. Mbak Saula, emang dari dulu emang pembawaan sampean asik gini sebagai Emang aku asik. Asik. Dari tadi asik. Iya, aku enggak tahu Asik ya aja. Enggak, itu tekniknya Firza untuk membuka diri aja. Oh no, siap. Enggak. Kalau kami kan Boleh dibuka, Mbak? Apa nih? Pemikirannya. Oh siap. Nah, misalnya bercandaan kayak gini-gini ini kan agak sensitif untuk beberapa perempuan sing masih belum selesai meregulasi perasaannya gitu. Sedangkan kayaknya sampean santai-santai aja gitu. Santai aja, woles. Apakah emang dari dulu atau Dari dulu aku selalu belajar pada diriku sendiri. Apapun itu kudu. Kalau sekarang bahasanya positive vibes ngono loh. Awalnya, ya kan? emang dari SMA, SMP? Oh, emang bawaannya kan berarti Mbak ya? Bawaanku ya gini nih apa adanya. Kalau dengan teman, dengan siapapun orang baru yang kan kita anggaplah baru kenal. Ya iku wis, ya aku merasa harus masuk aja ke dalam kalian juga dengan main aman ini tadi loh ya. Kita kan harus bersikap baik, itu kan udah standar lah yo. Benar. Jadi, anak keberapa? Nerima aku anak kedua. Dari? Bungsu dari 2 bersaudara. Oke. Abangku cowok. Oke. Abangku cowok. Ya iya. Iya. Oh, cowok, cewek. Oh, berarti dimanja. Kami berdua dimanja. Ngono. Oke. Jadi tipe keluarga aku, wah langsung cerita. Tipe keluarga bapak ibuku ini almarhum. Soft-spoken. Bukan demokratis modelannya. Bapak ibu dua-duanya lovely. Oke. Lovely banget. Setiap keputusan dihadirkan anaknya dua ini. Mau Iya, Enggak, lebih ke dibebaskan memilih. Dibebaskan benar. Oke. Kalau bahasa psikologi itu demokrasi, Mas. Demokratis. Aku saya politikus kan. Oh jadi iya boleh. nangkepnya Politikus. Politikus.
Makanya banyak Kamu korupsi. dibebaskan memilih. Oke. Betul. Nah dari situ kita belajar untuk bertanggung jawab kan dengan pilihan kita gitu. Entah aku, entah abangku, dua-duanya kami kebetulan kami musisi nih ceritanya. Oh. Gitu. Enggak, ini jangan-jangan sampean enggak menikahi abangnya sampean sendiri. Ya ora. Enggak, takut ternyata sama-sama musisi. Orang tua musisi juga. Nah ini. Saya tambah omamu kena jero studio ta kok. No. Musisi. No. Studio. Lahir nang piano. Ternyata ono studio musik. Far. Ternyata emang ono Disikut. punya studio musik. Dulu sih, kalau sekarang udah enggak. Oke. Enggak, orang tua juga musisi. Nah, jadi bapak gini, almarhum dua-duanya bapak ibuku. Bapakku itu purnawirawan angkatan laut. Waduh. Ibuku. Jancuk di kepalaku ku nebak iki koyo bapaknya polisi. Loh, kok iso? Enggak nebak-nebak aja Oh, nebak. tadi. Oke. Oh, purnawirawan Ah. TNI. Almarhum ibu juga dulu waktu masa muda doi penyanyi keroncong TVRI. Oh. Gitu. Di Surabaya, TVRI Surabaya. Oke. Nah, bapakku walaupun doi angkatan laut, tapi ternyata jiwanya lah nyeninya nemen. Oke, ya. Jadi doi juga nyanyi, juga ngeband, juga nge-MC. One of a Jadi kind. aku mikir abangku dan aku ini terlahir dari keluarga yang memang nyeni mungkin ya. Ya, Ngono. slow. Betul, gitu ya. woles banget gitu. Jadi bahkan bapakku dulu bilang sebenarnya angkatan laut ini cuman sampingannya bapak gitu. Tapi ya sih era dulu atau mungkin sampai sekarang banyak teman-teman kita yang kerja di militer atau di instansi manapun tuh bahkan pesepak bola. Bayangkara FC itu beberapa ya personilnya pemainnya polisi. Ya. Kalau TNI itu PSTNI, PSTNI. Persitira, Iya, itu kan iya. TNI juga ya. Dan mereka karena mungkin kerjanya bentuk pengabdian, jadi intuisi yang di bidang lainnya tuh meledak gitu loh. Nah, iya ada yang betul. harus disalurkan karena ada tahu apa namanya band TNI itu punya band juga, Polri Ya, itu juga ada. punya band juga, bro. Loh, urusan DE lah apa? Terus aku bakal bayari latihan ngono males kok. Ada ya mereka sing ngeband kok. Aku dijaluki urun. Ngono nek simbale suwe lah lembui. Anjir. Cepet rek masih kira. Cepet rek komedian. Marah, Cepet rek. Iya, gitu ya. Makanya Gitu. Bapak berarti di rumah aktivitasnya nek sing musik apa Bapak? Nyanyi juga? Nyanyi doi. Oh. Bapak ibu nyanyi dua-duanya. Jadi sering dari saat mereka masih muda, saat Pacaran. sampai menikah dan sampai tua, itu sering menghadiri wedding itu ya mereka yo MC, yo mereka yo nyanyi gitu. Bapak ibuku begitu dulu. Duet. Ari Lasso BCL. Iya benar. Keren. Ari Lasso. Meninggal siapa dulu? Mereka berdua beda sehari. Hah? Karena dalam kecelakaan mobil. Oke. Yes, itu Kritis. gini, yang meninggal di lokasi adalah bapakku dengan supir. Nah, ibuku besoknya karena mungkin keadaan menurun. Oke. Jadi ya udah, kecelakaan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya gitu. Mobilan. Mobil. Tahun berapa? Sorry. 3 Aman tahun kan? yang lalu aman, insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Oh, Insya oke. Allah aman. Waduh. Daripada sedih, boleh ngecuk ya. Boleh. Sing kasihan supirmu. Kenapa? Kan bapakmu meninggal. Terus besoknya ibumu ketemu ada temennya. Supirmu tolak-tolak. Lu aku ambil siapa kira? Loh, sopir juga meninggal juga. Meninggal di tempat. Meninggal Anda ini tolak-tolak. Bapaknya kan ketemu ibu. Ya dia tetap melayani bapak ibuku toh yo di Mesti surga. tetap nyupiri. Mungkin bapak dulu pernah kurban. Ya. Kambing ataupun sapi. Iya. Mbak sing ngarep supire. Iso ae. Untung gitu. Selisih sehari. Ih, Saat aku sedang makamin bapakku, dikabari bahwa ibuku menuju Jakarta ini nggak ada gitu. Ya wis, besoknya menerima lagi lah jenazah. ya mengulang yang kedua kalinya. Iya, lumayan traumatis. Aku syukur-syukur aku nggak gendeng itu soal Untuk kejadian itu ya? bapak ibuku itu. Terus dengar katanya drivernya juga sampean ya makamin.
Enggak. Enggak ada urusan. Bae terlalu syok jadi semuanya diramut gitu. Jadi keluarganya, ih gak mesisan Mbak. Kamu urus lagi aku berduka keluarga aku kok. Jadi kayak komedian sedih banget cok gitu loh. Iya. Maaf teman-teman. Ya. Selisih sehari. Ya. Anjing 3 dipertemukan tahun inilah. Pas. Hidup dalam harmoni. Insya Allah. Iya kan suara sama-sama Iya, benar. olah vokal kan bersatu Cinta dalam apa harmoni. jenenge? Apa cinta? Sehidup Sehidup semati. sehidup Insya Allah senada. begitu, ya kan? Sehidup senada. Seirama. Seirama. Iya jodoh dunia akhirat tuh ya. Insya Allah. Oke, berarti mereka berdua ya emang tipe seni gitu. Tapi nggak kolot ya justru ya. Justru kan Enggak sama sekali, aku sampai heran kok kayaknya bapak ibuku ini nggak pernah marah ya. Tapi ya karena aku dan abangku nggak nakal. Nggak aneh-aneh. Iya. Nah sekarang ini lumayan berbeda adalah biasanya musisi kalau ya cap musisi itu mereka peminum, apalah pakai iya, atau iya. apa gitu. Iya, kan. iya, benar. Aku dan abangku nggak sama sekali. ngerokok nggak? Enggak. Ya Apa? kalau ngerokok mungkin abangku udah masa-masa kemarin-kemarin merokok. Kalau aku enggak lah. Sekarang nggak merokok abangmu? Abangku mungkin mulai berhenti. Entahlah. Oh, anjing. Berarti Iya. aliran musiknya ya. Waktu itu apa yang disukai musiknya? Iya, iya. Yang menyatukan keluargamu, yang sering disetel di Oh, rumah. oldies lawas Oldies. itu. Zaman-zaman lawas. Bandnya siapa? Enggak audisinya apa? Yang MLTR apa Misalnya, yang di Purple gitu loh. The Beatles. Anjay. Oh, The Beatles. The Beatles. Yes. The Beatles terus macam-macam lah yang era-era itu lah. Lawas Iya, banget. Enggak terlalu keras juga ya. Enggak. Ya rock and roll masih smooth gitulah, Iya, masih elegan ya. ya elegan. Iya, Ya. bisa dibilang elegan dong. Ya. Karena kan ada musik itu yang pertama menurutku ini teoriku, Anjay. terserah nek kalian setuju atau enggak. Yo terserah. Teori. Menurutku loh ini. Hmm. Kalian harus nurut. Soalnya menurutku. Oh iya. Padahal masih ngomong terserah lu. Saiki harus nurut saiki. Ada musik yang kita masuk ke sana cara menikmatinya. Nek menurutku itu kayak musik-musik sing slow, indie gitu. Ada musik yang harus aku tarik untuk membantu menaikkan adrenalinku kayak Muse yang Psycho dari Oke. Nadain, Oke. Mahadewa, Anjay. Mahadewanya Ahmad Dhani. Ah dulu abangku personilnya Mahadewa. Oh iya. Iyo, gitar Vega. Vega Antares. Yes. Vega Antares abangmu. Iku abangku nyel. Ya Allah. Vega Antares. Iya. Barusan follow aku kowe. Lo ya apa sih iya ta? Lu Vega Coba kan tanyain deh. Vega kan satu band nama Mayo itu kan. Iya ya, Fox kan. Dulu Iya, tuh namanya iya, Fox. iya, iya, Nah, aku iya. juga dulu sempet additional backing vokal Fox juga. Aku iki adek abangku iku ya Vega iki. Oh, kan punya ya dua bersaudara, satu Vega, satu Karisma nih Kak Sren. Ngarang Nggak. pal. Nggak. Jupiter. Yang burungan tuh ya. Maaf Mas Vega Antares. Kita lagi ngobrol sama adikmu. Ayo. Ya kayaknya baru follow. Vega itu psikologi ubaya bisa. Bener. Oh iya. 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 Angkatan Mas Mayu 2002. Anjing bulet kabeh. Salam ya buat Mas Vega Antares ya. Waalaikumsalam. Iya, kayaknya dia- sampaikan. Dia follow aku dulu. Terus Iya, aku, iya. siapa ya aku mengamati Kayaknya abangku juga pernah meng-share tentang kamu Mas ke Instagram gitu. Tuh dia lucu deh gini. Oh iya udah gitu tok, mek ngono tok. Aku ya mau apa Lucu deh tapi si Hari- Zofren itu. Tapi hari ini ketemu langsung lucu nggak? Lucu, Pastian lucu. dulu. Lucu. Lucu ya. Cutie. Apa? Cutie. Oh, ada yang Mas Vega Antares. Iya, ya, tahu. Ah, begitu. Mahadewa yang Judika. Mm-mm. Itu kan biasanya kalau aku mau stand up dan deg-deganku nggak kunjung keluar, aku kasih musik-musik keras biar aku untuk mencapai confidence-ku. Iya. Tapi biasanya kalau nggak ada musik, alkohol paling cepet. Oh siap. Karena kan langsung deg Iya. gitu Iya, kan. Nah, iya, betul. itu yang aku carinya gitu. Oh, ya Tapi nggak kalau apa-apa. dari keluarga Saula enggak ya, musik sing slow gitu-gitu ya. Nggak slow juga sih. Tetap rock and roll, vintage, folk rock gimana gitu Iya, ya. iya. Tapi bukan yang terus yang metal gitu enggak. Lebih ke rock and roll ya itu tadi lah. Iya. Yang mentok-mentok apa ya? Mentok-mentok enggak ada.
Sebenarnya kami semua pasti mendengarkan, semua didengerin. Cuman lebih ke yang lawasnya lebih ke kayak musik-musik tahun-tahun 60, 70 yang gitu-gitulah. Enggak yang terlalu pasti referensinya dari bapak. Iya bapak ibu. Iya bapak ibu. Mereka nyetel speaker di rumah terus anak bener itu influence kan. bener Iya, betul. Itu gitu. dari aku kecil itu. Ibuku dulu nyetel ambek umba-umba tuh. Gus Plus. Ambil Kekuatan 10 tangan. Iklan. Apa itu? Iklan. Karena kan dulu radio gak bisa di skip. Rinso Nah aku kekuatan 10 apal tangan. itunya. Kekuatan 10 Ya tangan gitu. Iya. Bisa. Oke berarti musik ini sudah menjadi bagian dari dirimu kali ya Mbak Saula ya. Iya betul dari aku kecil. Itu makanya ketika mencari apakah memang cita-cita seorang Saula mencari suami yang musisi juga? Gak ada. Sebenarnya cita-citaku dari kecil itu adalah jadi pengantin. Gak ada mutunya. Gak ada mutunya. Maksudnya dan itu sudah terjadi. Terus ya udah apalagi wis tinggal jalanin hidup aja gitu. Oh. Namamu Syaula siapa Mbak? Syaula Alnilam Setia Negara. Oke. Aja jeneng kakak ambane rada. Iya. Maksudnya tidak umum gitu loh, Bro. Tidak umum. Karena wis yo emang wong nyeleneh kan, wong seni. Iya. Gitu. Sama kayak Orang aku pun tua. ya kan Bapak ibunya bapak dok ya? Bapakku atlet engkle. Oh engkle. Engkle. Nek enggrang kan yang pakai kayu itu jadi badut. Oh engkle. Ini engkle yang kaki satu tek. Nguncal kereweng pecahan genteng. Engklenya maraton jago dia loh. 10 kilo gini. Keren itu. Keren. Bener. Tapi sampai rumah keju. kecil. Keju itu enggak kemang banget loh bahasanya. Gak kan jaksel banget loh. paham. Gemlodak. Berarti secara nggak langsung ya semua intuisi ini mengarahkan kamu untuk punya jodoh ya musisi juga gitu kan? Iya itu juga sebenarnya nggak sengaja juga. nggak Ya? sengaja juga bertemu dengan si calon suamiku ini waktu itu. Nah tapi waktu itu kan abangku Vega kan dia gondrong. Waktu itu aku pacaran dengan pacarku ini dengan suamiku ini dia juga gondrong. Oke. Itu bapakku malah seneng. Oh ya, dia juga gondrong, tatonya banyak malah gitu. Tapi entah gimana bapakku oke langsung aja, restui. langsung rabi dalam TNI 3 bulan. padahal ya. Iya. Justru iku ini bentuk kebebasan. Aku nek ono aune iki pasti ngono. Bener. Bapakku yang biyen ngomongnya. Iya. Kalau bapak nggak karena bapak angkatan laut, bapak mau tatoan tengkorak di sini. Ngono jare. Iya. Tapi kalau TNI AU sebenarnya bisa kalau dikasih tengkorak sendiri. Kenapa tuh? Ya tengkorak langsung tapi ya tengkorak monyet. Literally. Tapi dilem. Tengkorak Itu monyet. nggak mengganggu instansi menurutku, cuma agak mentol. Sama risi ya. Nah aku pengen masuk ke keluarga besarmu itu. Lu jangan, kalau masuk ke keluarga besarnya ya sulit. Izin Harus dulu. izin dulu, ngobrol dulu. Enggak, saya nggak masuk obrolannya tok ini loh. Maksudnya saya tidak hadir ke sana, nggak perlu. yaudah. Nggak enak Hadir juga. nggak apa-apa sih silaturahmi Hadir juga. ya. Boleh, bener. Nanti abis gini mungkin lebih kenal sama Mas Vega ya. Oh, bisa. Sebelumnya loh, yang paling sungkan tuh dia dulu yang follow aku. Parah emang kamu nggak ramah emang. Enggak, karena aku tuh emang pengetahuan musikku tuh sebenarnya sangat mini. Terus di era-era segitu tuh musikku cuman musik yang ngepop, nggak pernah Ya, mengulik ya, yang banyak. Ya. The Bagindas, ST12, yang ngepop aja. Oh iya. Iya. Emang iya. Bener. Oh, oke. Bagindas lagu apa ya aku empat mata bicara Aja. ketemu CINTA. Kok nyebutnya kayak bangga empat mata. Iya. CNTA. Maksudnya apa? Si paling Bagindas. Vokalisnya jenenge Bian loh iku. Bian bener. Iya kan? Iya. Bian The Bagindas. Bian. Halaman. Tapi gak duwe honger. Nah itu terus ternyata aku menikmati lagu bukan kayak sekarang sing musiknya, tapi aku dulu tuh menikmati liriknya. Oh liriknya oke. Makanya ketika era bergeser, aku sangat bisa beradaptasi ke musik-musik indie. Ya oke. Karena kan dia ngejual lirik Betul, banget ya, betul, meskipun betul. ya ada aransemennya juga keren-keren sih gitu. Nah kembali ke yang tadi dengan suasana rumah penuh seniman-seniman semua, ya kan. Terus diberi kebebasan, yang penting bertanggung jawab. Betul, gitu betul, kan. betul. Ya semua pola didik tidak ada yang salah menurutku. Cuman pasti ada aspek
yang menjadi minus karena terlalu menonjolkan seperti kebebasan contohnya. Iya. Otomatis kan belajar tentang tanggung jawab. Iya. Kalau orang sedini mungkin dikenalkan tanggung jawab, dia nggak akan berani untuk spekulasi yang lebih tinggi, terutama dengan cita-cita. Dia lebih sadar diri, gitu kan? Betul. Nah, Mbak Saula ini mendapatkan yang nama atau mengenal sebuah ambisi dari mana dong? Kalau rumahnya benar-benar santai aja, gitu-gitu. Santai aja, tapi tetap masih di apa ya? Kalau bukan dijejeli ya, tetap diarahkan gitu loh. Oke. Kamu pengen jadi ini itu memang sih kalau misalnya kayak ambisi. Sebenarnya aku kalau tes psikologi sebenarnya ambisiku memang nggak begitu berambisi, rendah. Bukan rendah, cenderung nggak tinggi amat gitu loh. Di bawah rata-rata. Benar di bawah. Ya rata-rata ke bawah dikit. Iya benar. Sampai tak antemin loh Pak. Gregetan aku. Gak apa-apa. Ambek iki lho, brand ambassador Beras Pinpin lho. Itu aku juga itu tadi membaca memang. ke sana ya kayak. Bener. Itu bener sih. Aku juga mikir sehingga aku nggak termasuk kayak aku pemilihan mau kuliah di mana, mau cita-citaku cuman pengen jadi manten. Kalau dari sekian banyak pilihan yang pernah kamu ambil sendiri, pernah gak terlintas Mbak sebenarnya ya? Coba aku rodok diarahno, ditegesi bapak ibuku, aku ngomong apa kayak ngono. Mungkin aku suruh ngapain gitu. Sebenarnya hari ini bisa hormat kenceng gitu. Enggak sih. Enggak pernah digituin, enggak pernah. Enggak masih terlintas di pikiran bahwa andai saja gitu. Berarti harusnya ngobrolnya sampai Vega Antares. Iya sih. Juga. Kalau abangku memang dia dulu pernah kayak diarahkan, ayo barangkali mau jadi tentara juga gitu loh. Oke. Nah itu pernah bapakku ngantemi orang di depan abangku lah, kok abangku malah nangis. Terus jangan, abangku tuh artinya cili, artinya nyuyut meskipun sangar-sangar gitu. Bel-belan tae. Delok wong diantemi nangis. Waktu masih kecil. Terus bayek gitu. Jadi ternyata abangku artinya nyuyut, cilik banget, artinya masih sangar kayak ngono kan. Oke. Terus dari situ mungkin bapakku melihat anakku ini terus arahnya ternyata diarahkan diajari gitu ya. taekwondo, akhirnya ke musik. Nah dari situ langsung ya wes, nah itu kali ya. Kok dari aku enggak sih, malah woles-woles saya, mungkin karena anak kedua juga bodo amat. Adik mau apa monggo. Dulu sebenarnya pengen sekolah desain, tapi kok kamu yakin bisa? Gak yakin juga sih. Pokoknya ya udahlah, apa aja, akhirnya psikologi tadi. Itu pun masuk psikologi karena abang, wes dek gak usah sekolah desain, wes kamu masuk Ubaya dari adik kelasku, abangku gitu. Ya wes lah, tes masuk ya udah. Ya Allah, benar-benar gak ada tujuan. Enak banget tadi bojomu Mbak ya. Manut banget soalnya nemu wong wedok sing manut gitu loh. Karena kan karek nerusno pola didik teko bapak. Iya benar. Dan dari kecil emang suka gondrong gini. Iya benar. Kenapa kok gondrong? Namanya orang rambut panjang kok dibilang gondrong. Iya, kribo pisan. Ya enggak bertanya, cuman bertanya. Sama seperti Vega Antares memang. Iya benar. Kalau Mbak Saula untuk sekarang, itu kan aku ya dari awal, wis asik gitu. Aku tuh menilai seseorang sudah mateng atau enggak pemikirannya dari cara bergaulnya. Aku bisa membaca tanpa teori, pokoknya dek iki lho ono ilmu mana kayak ngetes bass drum kon. Ini gak diajarkan di psikologi. Dek iki mau. Gak ono. Apa ya istilah dek iki? Iya, dek dodomu ngene to. Klik ngono balik. Klik bisa dek bisa. Gitu. Cuma itu gak pernah dibedah di ilmu sains. Apa kamu? Dari cara dia bersosialisasi itu, nek emang asik, berarti orang ini sudah, biasanya banyak orang sudah selesai dengan kesedihannya atau cerita-cerita hidupnya, makanya dia bisa memasang energi positif gitu. Karena aku juga termasuk orang yang suka menularkan positif energi, kecuali kalau lagi sange ya itu nggak bisa. Komen aku lah iku. Iya. Tak jadi komentar Pak. Diperhatikan aja. Iya. Kan tadi observasi sampai interview ya. Iya. Sampai observasi. Nah,
untuk seorang Saula yang menurutku masuk nih di kategori yang asik tadi. Nah, tapi kan tidak mungkin hidup ini tidak ada rasa stres dan suntuk. Yes. Nah, ngelemparnya di mana nih? Biar kita bisa sama-sama belajar kalau Mbak Saula. Buangnya kemana? Gini. Mungkin bukan kalau stres dan suntuk itu mungkin efek dari aku lebih ke ini sih yang membelenggu hidupku. Boleh, ya kan? boleh. Yang membelenggu hidupku adalah 3 tahun ini adalah kepergian bapak ibuku ini. Ya kan? Oh ya pasti sih itu. Ini aku sempat mengalami 2022. Kalau aku sendiri di rumah, aku nangis terus setiap hari itu. Oke. Entah suamiku kemana, terus aku bisa telepon abang, aku nangis, telepon teman-temanku, aku nangis apa. Mungkin mereka akan budrek ya dengan hal-hal kesedihanku itu. Tapi kalau di luar, aku bisa kayak biasa aja kayak begini aja udah, kayak ngobrol atau apa. Sebenarnya aku tuh gampang distraksi gitu loh, gampang banget. Bahkan hari H saat bapak ibuku sedang dimakamin atau apa, orang-orang bilang, oh Saula ini sama Bang Vega ini kuat ya orangnya, kok masih bisa ini lah. Sekarang dari hari pertama kami berduka, ada aja kan yang diurus kan, maksudnya. Mbak ini harus tanda tangan ini, Mbak ini harus ini. Yeah. Jadi kami tuh bahkan nggak sempat untuk bersedih, nggak sempat nangis, nggak sempat nangis sih, tetap. Tapi nggak sempat yang mungkin orang kalau sampai pingsan gitu. Karena kami masih kudu ngurus A, B, C, D, E dan itu masih sampai 1,5 tahunan setelah bapak ibu nggak ada gitu. Masih ngurus, waduh. Iya, sedih. soal makam, soal rumah yang ditinggal di Jakarta, yang wah itu banyak banget gitu. Yeah. Nah mungkin itu akhirnya aku jadi sedihnya itu nangisnya tuh kicrit-kicrit gitu loh. Nyicil-nyicil jadinya sampai 3 tahun ini nggak mari-mari tapi jadi aku menyebutnya dengan grief burst. Okay. Jadi aku merasa saat aku sedih banget, aduh aku kangen bapak ibu, kenapa aku nangis ngejar sendirian, aku nggak pengen ngerepotin suamiku, nggak pengen ngerepotin teman-temanku, aku lagi sedih, aku nangis ngejar kayak apa nggak tahu. Nah disitulah aku merasa itu grief burst, aku keluar lah segala kesedihanku gitu kan. Tapi setelah itu insya Allah aku lega gitu. Benar. Udah, dan itu aku ngerasa aku harus ngeluarin itu. Nah tapi kalau suamiku tipenya agak denial, sama sih kayak Abang Vega juga. Modelnya kayak udah jangan sedih deh, bapak ibu tuh udah bahagia di surga. Gini. Padahal aku yakin dalam hati mereka juga hancur gitu ya. Oh by the way, setelah bapak ibuku meninggal, 10 hari berikutnya mertuaku meninggal yang bapaknya suamiku. Jadi kami kenapa ya cukup, 2022 di hidupmu itu cukup bertubi-tubi banget itu saat itu gitu. Jadi makanya untuk aku baru beberapa bulan terakhir ini baru bisa menata hatiku gitu kan. Aku harus nggak boleh. Aku merasa aku harus, makanya aku cari kesibukan setiap harinya itu ya untuk mengalihkan distraksi aja sih sebenarnya. Bener. Gampang distraksi, gampang, tapi juga gampang sedih, gampang distraksi, gampang sedih lagi. Itu sering banget. Nah, mungkin kayak ngono sih. Langsung dijat. Enggak apa-apa. Langsung dijat ADHD. Langsung. Kan? Tapi paling enggak aku sih pintar apa jenenge? Regulasi ya masih. Regulasi diriku lah, mengatur jiwaku. Asik. Sama sih. Waktu bapakku meninggal juga yang teko anak-anak stand up ya. Aku jadi punya tanggung jawab untuk tidak boleh sedih depan mereka kan? Kayak gitu. Tapi ketika semuanya hilang kabeh, tinggal sendiri, kita tidur. Aku berharap ini mimpi gitu. Tapi itu terucap terus. Dan ini kayak saya turu. Jadi bener cuk ngantuk rek gitu. Lah temenan ternyata gitu-gitu masih enggak percaya ya kan. Wong tuamu sih utuh le, kon gak ero le rasane le. Aku udah tahu. Semoga panjang umur. Oh, berarti ada fase di setelah 2022 itu kalian Mbak Saula sama suaminya bisa saling lebih dekat lagi ya, saling sama-sama menguatkan. Iya, tentunya. Sama-sama menyembuhkan luka. Mungkin itu salah satu berkah, barokah ya kalau kami orang muslim ngomongnya seperti itu. Benar. Mungkin nilai plusnya itu. Di usia yang tidak muda lagi ternyata dihadapkan dengan situasi untuk tetap berdua terus. Iya, betul. Gitu. Sehingga ketika kalau mau aneh-aneh yang diingat itu. Nah, itu betul. Mungkin gitu ya. Luar biasa. Nangis berarti ya? Nangis. Apa sih nih? Enggak kalau misalnya kangen gitu. Iya, itu tadi grief burst itu tadi loh. Iya. Iya sih. Di situ itu sendirian dan gak ada
Aku mending sendirian sih. Ya. Aku iya sendirian. Aku meskipun laki-laki, aku juga nangis. Iya, Kalau sing kangen, moro-moro banget loh ya. Iya betul. Ngilang kan? pasti. Kalau jadi rumahnya mertuaku tuh 2 nyublim lantai. awakmu. Enggak. Wabah kapur baru saja. Menghilang loh. Menyublim gateli. Menghilang aja. Anjen turu kunan daster. Tapi aku itu kapur baru. Kumpul koran kan. Ya Pasti ngilang. Oke. Kayak anak event namanya Comedy on Bus pernah. Oke, Aku nge-MC tuh di MLI. Bintang tamunya Om Ari. Ari Lasso. Om Lasso ya. Sama Mas Andra. Oh ya Mas Andra. Si Om Ari. Kenal banget kan Om Ari. Karena waktu asik banget Om Ari anjing. Waktu di Ari tulang. Ari. Iya sing joget iku lho. Iya. Karena waktu dia Guyona, gitu. Dia Guyona. Sebelum dia sakit kok. Nah, ketika aku berhadapan langsung ambek wonge, itu kayak bapakku bangga nggak ya aku wis setitik ini. Kan ada ada ketemu, fase gitu tuh. Ketemu Om Ari ku mau. Iya. Iki ketemu mungkin idolamu loh. Iya. Best gitu. Pak. Tapi betul. kan enggak Best apa cekres iki? Bukan. Minor. Ebes. Maksudnya Ebes itu bapak Ya. gitu loh. Iki ya ketemu mungkin iki idolamu ya gitu. Sing kamu lihat di TV. Sekarang anakmu satu pekerjaan nih. Kayak ngono-ngono tuh. Ngilang aja nang kamar mandi. Terus sampai nangis. Nah enggak nangis. Apa sesek banget. Sumpah gak enak. Kayaknya hanya air mata yang bisa melepaskan rindu dari perbedaan alam ini. Iya bener. Hanya kesedihan itu yang bisa kita nikmati. Bener. Tapi setelah itu benar-benar plong. Kayak tersalurkan loh, kayak benar-benar kayak dirangkul ngono. Betul. Dan di saat itu Ancen kudu dinikmati tuh saat itu sakral menurutku sih. Iya. Disitulah kita kayak bisa meluapkan kerinduan. Enak. Momen apa? Ngopi sih. Ngelak lo. Enak adik koncoku ngopi sih. Adek koncoku asik banget. Si paling akrab yo. Asik banget. Ada lumur lu aduh. Asik banget Asik adek banget. koncoku. Asik Om. Kacau. Mas Andra, Mas Andra, Om Ari. Om Ari. Dipisu-pisu ya aku. Iya. Kon teko Surabaya. Wah berarti enggak ada li kon. Yoi. Waktu itulah ya. Iya. Anjay. Anak musik banget. Anak musik kok bro. Ngombe sih. Oke. Kembali ke kehidupan lagi. Tadi wis ngerti ya. Maksudnya ternyata cara membuang energi burukmu itu adalah dengan menyendiri berarti kan. Termasuknya. Iya. Gak mau tipe wong sing gengsi nek sedih di depan orang. Enggak, nangis wis enggak kuat, brojol lah wis. Tapi nyendiri. Kok kucing nek ape mati ya? Menyendiri. Makanya kita jarang lihat bangkai kucing. Oh iya. Mesti menyendiri. Gitu. Berarti nek menyendiri aja ada-ada. Iya. Oke, sekarang apa yang masih menjadi impiannya seorang Saula? Biar aku tahu fase perjalanan. Untuk saat ini ya, karena aku sedang menjadi MUA dan aku sedang membuat galeri wedding gitulah. Jadi aku sekarang sedang berada di bidang ini. Oke. Rada-rada shock juga sih karena maksudnya kayak teman-teman yang tahu bahwa Saula lagi band-bandan, Saula lagi nyanyi ini. Tiba-tiba kon udah di MUA iki lapo gitu kan. Iso takon. Lah makanya ternyata ya iso air. Iya. Ya ternyata udah ya wis. Akhirnya 8 tahun iki nggak berasa mungkin di sinilah aku nyaman ya kan. Oke. Dan ya lumayan punya duit, terus juga ininya nggak terikat ya kan. Waktunya gampang, seminggu cuman berapa kali make up itu udah dapet duit, lumayan lah. Nah jadi sekarang aku sedang mau membangun, sedang ada galeri wedding kecil-kecilan, terus bikin ya udah pameran-pameran paketan wedding gitu-gitu aja. Jadi sekarang sedang berada di bidang ini gitu, bidang perweddingan ini. Oke. WO. Pengennya gitu. ke sana berarti ya arahnya cita-citanya ya. Ya. Oh, Instagram apa Mbak? Biar orang butuh. Lo untuk dipromosikan ini. Dipromosikan siapa Iki tahu. sing delok 60.000 nang Spotify Oh, siap. Ultras buntu butuh di make up 60.000 orang secara bersamaan kan.
Waduh. Tapi mencong kabeh. Si penting kan Alise kanan kabeh. Iya apa? Instagrammu apa? Instagramku ada 3. Nah itu apa aja? Yang bisa yang pribadi, yang biasa umum. Syaula Al-Nilam kayaknya. Aku lali. SHAULA Al-Nilam gitu. Oke, itu kalau pribadi. Yes. Oke. Itu isinya aku paling nyanyi, apalah keluarga, ngono-ngono. Portofolio diri. Iya. Etalase diri. Iya. Tapi kalau portofolio makeup, wedding gitu-gitu, Syaula Setia Negara. Oh, SHA atau SHAULA Setia Negara. Oke. Nah gitu. Lalu yang satu lagi Syaula Attire, itu buat baju-baju wedding galerinya ala-ala. Kedepannya pengen juga baju-baju itu fokus di sana. Udah ada. Udah sudah jalan. Cuma sedang membesarkan. Gokil. Amin ya Allah. Dengan aku nek nikah lagi tak. Ngeri kali. Maksudnya pembaruan janji nikah kan ada. Ada. Pembaruan. Dengan orang yang sama. Maksudnya dulu resepsi anakku juga Elsie itu sempat marah, kenapa kok Elsie ndak ada ini di nikahnya ayah sama mama. Gitu. Kamu masih dalam bentuk cairan, Duk. Gitu. Nah, siapa tahu pengennya resepsi tapi 2 anaknya ikut gitu. Bisa. Jadi kan waktu resepsi anaknya udah gede, nah gitu. Masuk. Anniversary biasanya, wedding anniversary ngono loh. Ada ya. Kurang gawe anaknya. Ya lek duwe akeh ya kan. Iya. Lumayan. Awakmu tak kei ide. Apa? Sunat anniversary. Memperingati 50 tahun awakmu sunat. Sampean seneng delok kancamu helmnya gak berbentuk. Ya brek teli sunat anniversary. Iya tadi ngundang. Podo kayak waktu sunat kan didelok siji-siji lho, ya kan? Gak ngerti konsep wong barat. Ya kayak gitu konsep yang barat. Mau ada konsep yang barat. Mbak Syaula, terima kasih sudah mampir di podcast ini. Terima kasih juga. Terima kasih sharing-sharingnya. Sangat membantu dan luar biasa. Berbicara dengan orang yang sudah mengikrarkan dirinya untuk menebarkan positive vibe nih, biasanya bariernya cukup berat untuk diterobos. Iya biasanya gitu. Ya. Tapi saya juga tidak mencoba untuk menerobos di sana. saya lebih bisa dibaca gerak-geriknya. Saya sedang tahu berbicara dengan siapa. Tapi kalau dari ngobrol kita sudah selama 1 jam ngobrol ya, kalau ketemu sama Mbak Syaula kayaknya ini adalah tipe-tipe orang yang nggak akan nyambung ngobrol sampai Timothy Ronald. Apa iku lho? Kon iku ngerti gak? Ya kan nggak ngerti deh Timothy Ronald. Orang sing ngaku kaya banget, sing kripto lho, Mbak. Kripto. Ada orang mau tidur, lu tuh ngapain tidur? Emang lu bayi goblok, kerja sana. Hidup lu nanti miskin. Jadi ada anak muda yang kaya karena trading gitu loh. Dia memotivasi anak-anak lain. Anak kecil itu anak cilik. Anak sing arek cilik. Kalau anak kecil tuh anaknya beda lagi. Nanti tak cek sendiri lah. Ya, sampean cek sendiri lah. Tipe orang sing lawan kata Timothy Ronald nih ya Syaula ini. Bisa. Iya kan? Cuman ketika garis finishnya dibuat finansial ya Timothy menang. Tapi nek garis finishnya dibuat ketentraman hati, Syaula ada di depan. Asik. Amin ya Allah. Timothy sih digerutuk wong sing goblok-goblok tuh, digerutuk wong nge-gym. Sing goblok-goblok sampe dhewe lah pokoknya gitu. Dan ternyata satu pelajaran yang aku petik mungkin sih petik tadi ting di nada C crash. Crashnya ambek koncone. Crash temenan juga. Gak omong-omongan kan crash. Sampai batuk rek. Iya. Boleh. Itu air putih ya memang dari tadi disuguhno sampean kan joko-joko. Iya rek ya Allah. Ternyata orang yang tidak terbiasa untuk berambisi itu juga tidak apa-apa gitu. Maksudnya bukan syarat utama ternyata ambisi itu. Kadang kan ada orang yang marah-marah kayak, ayo ambisimu tuh kemana dan segala macam. Kenapa kamu menjadi marah? Karena
speed orang yang kamu ajak ngobrol tuh nggak kesana gitu, nggak setinggi itu. Maka betul. Semakin aku mengenal orang-orang kayak Mbak Saula nih, semakin aku ngerti bahwa Indonesia dan bumi ini isinya manusia beragam. Bener itu. Iya kan? Dan kita harus beda-beda tetap satu ragam. Siap. Berbeda-beda tetapi tetap satu ragam. Beda tapi seragam ya apa? Itu sih. Dan Dan pastinya ya aku bersyukur ketika ngobrol sama sampean aku memilih seni gitu. Iya. Pekerjaanku ya. Karena ya bisa menciptakan semua keseimbangan tadi. Gak gampang stres wonge gitu-gitu ya. Betul. Itu yang aku dapat. Tapi ya semoga semakin semakin mesra sama suaminya. Amin, insyaallah. Bersama. Terima kasih. Nek misalnya wis bosen hidup ngobrol aku. Nanti tak tabrak. Aman. Jadi bisa meninggal bareng ngono. Tak mantep yo. Bisa jodoh sehidup semati gitu. Ya Allah, Kok bisa ditabrak gilingan. bareng lo? Lah Kok iso lo solusinya ditabrak bareng lo? Lho sapa ngerti karena saking Betul. romantis bi ambek Ndokmu romantis. cewek. Ndokku romantis wong anjen nduru kok gak tau tukaran. Kayak tukaran lak minyak ngene. Iya, gandeng terus. Senep nawetan. Lato-lato. Gitu sih Mbak, semoga apa yang dicapai dan beberapa hari kedepannya aku berdoa dijauhkan dari hal-hal yang buruk lah. Amin, insyaallah tidak. Kalaupun datang ya gampang sampean memang handle Bisa diatur lah. Iya, dari aku gitu ya, dari Bian. Ya dari saya tambahan aja. Keren banget loh orang tuanya TNI tapi punya jiwa seni. One of a kind bro. Jarang sekali ada orang tua yang demikian. Tapi ini membuktikan bahwa banyak yang diwariskan ke diri kita itu bukan hanya di sisi parenting ya, tapi genetika itu ono juga mas. Iya betul. DNA, pantas anaknya Pak Iki, pantas anaknya Pak Iki gitu. Betul. Dan yang diwariskan dari garis keturunan kita atau secara genetika itu macam-macam, gak cuma bentuk wajah aja ya, tapi kepekaan dalam mendengar, mendengar bukan mendengarkan obrolan aja ya, tapi musikalitas, betul. Terus taste buds itu selera makan, ya, gitu. Selera makan itu diwariskan, makanya kok wong-wong di daerah ini sama di daerah ini beda rasa makanannya gitu kan. Di Madura sering banget jeruan-jeruan yang diolah. Betul. Karena secara geografi kan diimpor, diekspor keluar kan. Yang lebih daging-dagingnya. Yang lebih kelihatan lagi itu sebenarnya rasanya cenderung pedas, apakah cenderung manis atau cenderung asin gitu. Nah itu membuktikan bahwa memang banyak yang diwariskan dari pendahulu kita ya, ke kita. Nah salah satunya apa yang disampaikan Mbak Saula tadi, apa yang dia rasakan sebagai musician itu, ketertarikan itu pasti kamu, kok aku ya tertarik aja. Bener. Gitu. Dan sama dia aku juga, aku gak tertarik blas ngono loh di sisi musik itu. Suka sih dengerin, nyanyi, penikmat senang, aja penikmat. Genjrengan, anjing. Apa tadi? Genjrengan bahasa Strumming map. Ayo apa? Lagu-lagu itu. Iya, roh aku lagu. Strumming my pain. Iya wis. Iya, roh aku ya lagu iku roh dudu otok-otok roh aku. Nah, jadi yang tak maksud adalah bahwa apa yang kita punya hari ini itu juga bagian warisan dari orang tua kita, termasuk cara kita menanggapi masalah, termasuk cara kita melihat sesuatu, banyak ya gitu. Sistem saraf itu juga diwariskan. Itulah kenapa bisa keturunannya atau kakek neneknya buta warna parsial, anaknya juga buta warna atau cucunya buta warna. Jadi faktor genetika itu ya berpengaruh ya kalau belajar tadi dari Mbak Saula. Terus pengalaman hidupnya keren dan menarik ya. Karena pernah ganti-ganti profesi. Ya betul. Terus setiap ganti profesi itu akhirnya dimaknai, ya wis lah paling cocok aku ancen MUA. Iya benar. Dan ya kan darah seninya kan di situ ya. Itu. Jadi memang
real Cuk ketika orang ngomong ada darah seninya gitu. Iya gitu. betul. Nah itu sih yang tak tangkap dari ceritanya Mbak Saula tadi, dan memang bahwa rendah ambisi itu tidak sama dengan rendah nilai gitu. Iya. Bahwa memang ya ada orang-orang yang memang dalam hidupnya melakukan keputusan kehidupan itu sing ya wis tak lakoni ae iso iki gitu. Betul. Mempeng-mempeng lapo sih iki lho urip lapo sih gitu kan. Lapo sih kok stres gitu. Dan memang orang seperti ini stres levelnya itu tidak sebanyak teman-teman kita yang berambisi pasti kan. Betul. Mudah beradaptasi, mudah berhadapan dengan masalah, mudah berdamai gitu. Contoh misalnya ada pro and cons-nya. Gentengnya bocor iki Fir. Gitu kan. Kalau kita masih tidak punya kemampuan untuk bocor, tukang ae nyeluk. Nah, misalnya tukangnya gak ono, gak temenan bocor. Oke, sorry. Gak temenan bocor. Ya Allah. Gak temenan. Diulangi lagi mau kiasan dah. Kiasan. Maaf, siap. Belum di stem memang ini. Oh siap. Kalau di bahasa musik apa? Iya, di di stem. stem. Oh di stem. Itu jadi dia bisa berdamai dengan genteng yang bocor itu tadi. Gitu. Ya wis gak apa-apa. Tidur dengan genteng yang bocor itu tadi. Gitu. Ya itu juga. Iya. Itu sih Pak dari saya. Oke. Benar. Dari Mbak Saula ada nggak yang bisa disampaikan untuk teman-teman Ultras Buntu nih, gimana hidup biar tenang atau biar jadi MUE? Misalnya terserah. Atau MMA. Enggak, kalau MMA keterlaluan Mas. Sini Mbak. Coba. Kalau aku sih lebih ke kayak aku tadi bilang, lebih ke apapun itu dibikin positive vibes aja lah. Oke. Misalnya kamu mau dicela tuh orang atau apa, wis gak usah didengerin. Apapun itu just terima-terima aja, tapi juga jangan akhirnya jadi jangan sakit hati atau gimana. Pokoknya selalu berpikir positif. Oh, orang itu mungkin sedang ngapain gitu, jadi dia nyelatu gitu. Jadi gak usah diambil pusing, gak usah dipikir. Terus aja berbuat positif, berbuat baik, yang tidak menyakiti orang, intinya gitu sih. Oke. Itu aja kayaknya. Terus kalau mau jadi MUA ya les. Dijawab semua. Kursus, ya. Pertanyaanku dijawab semua meskipun sing iseng loh. Ini bentuk orang yang menghargai. Iseng kok. Iya. Bentuk orang yang menghargai. Les juga. Les. Dan aku sampai nek ngomongin musisi sedikit itu anak sing perfect pitch. Jadi Iya, perfect pitch. tung ini dia tahu. Iya. Gamelan nih gitu. Nek jreng dia tahu gitar nih gitu. Ya kalau itu gitar ya tahu gitar. Maksudnya lebih ke chord apa? Oh, chord apa ya? Oh, maaf. Tak pikir alat musiknya ya gitu. Scorpio iki. Aku iku Scorpio. Tak pikir aku wis merasa perfect pitch, soalnya ngerti teng gamelan nih. Glung angklung nih aku. Arek TK juga tahu koyo Oh, ternyata umum ya aku ya. Tak pikir aku istimewa. Oh, istimewa kok. Ya wis lah kalau gitu terima kasih Mbak Saula atas waktunya. Sehat selalu, salam buat Mas Vega Antare. Thank you. Kami mutualan di Instagram tapi belum pernah ketemu. Oh, alah, iya. Mungkin dia follow Secepatnya. saya karena lucu aja. Saya follow dia karena pernah ada di band besar. Siap. Semoga kita bisa berjumpa lah di lain waktu. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih. Nah, buat teman-teman jangan lupa kalau teman-teman butuh ambulan Aryo bisa menghubungi. Kenapa? Apa urusannya? Ngagel, di ngagel. Oh, ngagel. Iya, di ngagel. Kenapa kita nggak tap in dia di sini? Kan nggak tap in. Lumayan Rek, iya Rek, kayak ono proposal lah Aryo lumayan kita di endorse jenazah kan lumayan. Astagfirullahaladzim. Terima kasih teman-teman tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.